liatin mukanya Wibi. Ya fokus aja di sini. Sendiri ini ya kan di katanya kalau Wibi datang nanti Ustaz mana kamu? Apa? Tegang. Iya. Kayak ngaruh. Ada yang berapa ya Pak? Dulu nomor ranting kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, Allah jadikan kenikmatan tersebut sebagai sarana kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dan senantiasa berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang senantiasa diucapkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya maqalibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, maka senantiasa kuatkanlah hati kami dan senantiasa berikanlah kepada kami kekuatan untuk senantiasa berada di atas agamamu, yakni adalah agama Islam. Karena kita faham bahwa tidak ada agama yang Allah ridhai kecuali adalah agama Islam. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah matikan kita berada di atas agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kita itu mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslim dalam makna yang benar, yakni adalah al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Yaitu kita menyerahkan diri kita kepada Allah secara totalitas dengan bertauhid kepada Allah tabaraka wa taala, dan juga kita menjauhi perbuatan syirik sekecil apapun dan juga para pelaku syirik. Karena seseorang yang menjauhi syirik itu tidaklah menjadi cukup apabila ia tidak menjauhi daripada orang-orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kualitas agama seseorang itu dilihat dari mana dan kepada siapa dia berteman. Sebagaimana di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang ingin melihat kualitas agama seseorang, maka lihatlah temannya. Ya, semakin baik dan beragama temannya, maka kualitas agamanya pun akan semakin baik. Tetapi apabila temannya ini buruk, maka kualitas agamanya pun akan semakin buruk. Karena hati manusia ini sangat lemah. Syaitan itu senantiasa bertengger dalam hati manusia, dan mereka mencoba untuk memalingkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memalingkan kita dari agama Allah. Sehingga keluarlah kita dari agama Islam ini, dari pemahaman Islam ini kepada agama-agama yang lain dan kepada pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Saudaraku sekalian, ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Selanjutnya kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para shadiqin dan shalihin, dan insyaallah kepada kita semua yang senantiasa istiqamah berada di atas jalan kebenaran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah matikan kita berada di atas kebenaran dan berada di atas as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana perkataan para ulama, tidak ada kebahagiaan, kemuliaan yang dimiliki oleh seorang hamba kecuali mereka berada di atas agama yang hak. Kecuali mereka berada di atas agama yang hak. Mereka berada di atas agama yang
dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam dan agama yang memiliki aturan dan syariat yang termaktub dan ditulis di dalam dua wahyu, yaitu adalah kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, Syahrul Siyam wa Syahrul Mubarak, bulan puasa dan juga bulan keberkahan. Keberkahan maknanya dari mulai awal kita bertemu dengan bulan Ramadan sampai di penghujungnya bulan Ramadan akan banyak sekali keberkahan-keberkahan yang terus bertambah. Berkah di sini maknanya sebagaimana di dalam kitab-kitab seperti kitab Lisanul Arab, Mu'jam Al-Wasit dan lain sebagainya, bahwa berkah di sini artinya adalah tetap bertambah dan terus menerus. Seseorang yang tetap berada di atas kebaikan dan kemudian bertambah darinya kebaikan dan terus menerus dia berada di atas kebaikan, maka ini adalah keberkahan yang sempurna. Keberkahan itu bukan hanya ada pada dunia ketika seorang itu mendapatkan harta, dia memiliki makanan yang cukup, kemudian dia juga memiliki teman-teman yang baik dan hidupnya juga serba ada, lalu dia mengatakan, oh ini adalah berkah. Sementara orang yang hidupnya biasa-biasa, dia tidak mencukupi kehidupannya, ya, seakan-akan dia tidak mendapatkan keberkahan. Jadi keberkahan itu ada pada hati yang senantiasa qanaah, menerima apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak bisa membuat nikmat, ya. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya setiap nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bisa untuk menguasainya walaupun sebesar bidhi dzarrah. Maka kenikmatan itu harus benar-benar kita syukuri agar kehidupan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mengatakan, yaitu walau kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kucurkan kepada negeri tersebut yaitu adalah keberkahan. Keberkahan dari langit dan juga keberkahan dari bumi. Sebagaimana penduduk Sabah pada saat itu mendapatkan keberkahan. Sebagaimana juga para penduduk-penduduk lain di kaum-kaum terdahulu, mereka banyak satu kaum yang mendapatkan keberkahan. Tetapi karena banyaknya kemaksiatan, kekejian yang dilakukan oleh kaum tersebut, maka Allah tukar keadaan yang tadinya subur, biji-bijiannya itu besar, maka kemudian biji-bijiannya itu semakin kecil dari biji-biji gandum. Dan keberkahan, ya, orang-orang terdahulu itu dikutip oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya aku melihat bahwa biji gandum, ya, yang ada pada zaman para sahabat dan zaman para tabi'in itu jauh lebih besar daripada biji gandum yang ada pada kita saat ini. Kemudian dikatakan juga oleh Imam Ahmad, ya, dia menyaksikan ada satu gudang, ya, yaitu segudang dari Bani Umawi, itu gandum-gandumnya di sana itu lebih besar daripada gandum yang ada pada saat ini. Ini bermakna adalah keberkahan yang Allah berikan kepada satu kaum. Keberkahan yang Allah berikan kepada satu kaum. Dan khususnya adalah keberkahan yang Allah berikan pada saat itu di negeri Syam. Ya, dan ini keberkahan yang terus menerus, ya, dari apa yang Allah limpahkan dari langit dan kemudian apa yang Allah limpahkan pula dari bumi. Maka Allah di dalam ayat tadi mengatakan, la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Allah akan buka kepada mereka keberkahan dari langit dan juga keberkahan dari bumi, ya. Tapi kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan ini atas apa yang mereka lakukan. Mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka juga menjauhi para nabinya. Ya. Kemudian mereka juga tidak menyuruh manusia kepada perbuatan baik, kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan mereka, maka Allah cabut keberkahan dari
ladang-ladang mereka, keberkahan dari penghasilan mereka, keberkahan dari dunia mereka, dan keberkahan daripada kehidupan mereka. Ya, dan untuk mendapatkan keberkahan, maka kita harus meyakini, yang pertama kali kita harus meyakini bahwa keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa keberkahan itu datangnya dari Allah, karena Allah akan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Sesungguhnya katakanlah bahwa Allah yang memiliki kerajaan. Siapa yang memiliki kerajaan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, lillahi mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Kita tidak memiliki apa-apa. Semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak memiliki apa-apa. Allah bisa memberikan kepada yang dikehendakinya, dan Allah juga bisa menariknya. Begitu pula misalkan dalam urusan rizki, Allah bisa melapangkan rizki seseorang, dan Allah juga bisa menyempitkan rizki seseorang. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rizki seseorang, ini tentunya dengan hikmah yang besar. Dan apabila Allah melapangkan rizki seseorang, ini juga dengan hikmah yang besar. Maka sempit dan lapangnya rizki itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak terhadap semuanya. Taib. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka man tasya. Allah memberikan kekuasaan dalam urusan-urusan harta, dalam urusan keberkahan, dalam urusan kebaikan, man tasya, bagi yang dikehendakinya. Allah memberikan keberkahan kepada yang dikehendakinya. Begitu juga Allah akan mengambilnya dari yang dikehendakinya. Maka ini adalah satu dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa kekuasaan, keberkahan, kebaikan, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari manusia. Kalau manusia ada yang mengatakan keberkahan itu dari orang tertentu, ya, ketika dia sudah wafat, misalkan dari orang-orang soleh, lalu dia mengatakan, ada yang sering kita kenal dengan ngalap berkah, mencari berkah. Satu contoh misalkan mencari keberkahan yang menyimpang, ya, seperti mereka mendatangi kuburan orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, lalu bizamihim, dengan pendapatnya, dengan keyakinannya bahwa ketika kita berdoa dengan melalui nama orang-orang soleh ini, maka doa kita akan lebih cepat dikabulkan dan kehidupan kita akan lebih berkah. Ini adalah tidak benar, karena orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, ya, itu tidak dapat memberikan manfaat dan tidak akan mampu menyampaikan kepada Allah apa yang kita inginkan. Mereka tidak akan mampu menyampaikan kepada Allah apa yang kita inginkan, ya, karena mereka tidak bisa berbicara, ya, karena mereka tidak bisa mendengar kecuali apa yang ditentukan oleh Allah untuk dirinya. Dia bisa berbicara, dia bisa mendengar kecuali dengan apa yang ditentukan oleh Allah kepada dirinya. Adapun orang-orang yang ziarah itu datang, kemudian dia meminta kepada orang soleh tersebut yang sudah meninggal dunia, itu tidak dapat memperkenankan daripada doa. Malah justru mereka berharap doa dari kita. Ya, mereka berharap doa dari kita, karena kita tidak tahu keadaan mereka. Ada juga yang misalkan mengalap keberkahan itu dengan memasang sesajian, ya, sedekah bumi, mengalap keberkahan dengan hal-hal yang menyimpang. Nah, ini tidak dibenarkan. Adapun mencari keberkahan dengan cara-cara yang dibenarkan, ya, seperti dia mencari makanan-makanan yang halal, kemudian dia bertransaksi dengan cara yang halal, yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kemudian juga keberkahan yang dia cari dari kedua orang tuanya yang masih hidup, ya, dan keberkahan juga di dalam doa, ya, di dalam doa-doanya, itu tidak jadi masalah, ya. Dan ini adalah justru disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saudaraku sekalian, ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Khususnya di bulan Ramadan ini,
Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, ketika seseorang sahur saja, dia sudah mendapatkan keberkahan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tasahharu fa inna fi suhuri al-barakah. Sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Ada butir-butir keberkahan pada saat kita memakan sahur. Kita memperbanyak istighfar, lalu memperbanyak doa kepada Allah, dikabulkan setiap permintaan kita. Begitu juga keberkahan dari hidup kita di bulan Ramadan. Banyak waktu-waktu yang akan kita lalui, khususnya di tahun ini 1441 atau 2020. Ramadan kita dan memang adalah Ramadan yang sangat spesial. Selain Allah memberikan ujian kesabaran kepada kita untuk stay di rumah, kita bisa beribadah di rumah, sholat tarawih di rumah, bisa bermurojaah hafalan-hafalan kita. Kemudian juga kita bisa berinteraksi dengan anak-anak kita jauh lebih lama lagi. Dan tidak ada alasan bagi kita, karena kita tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Ya, kecuali dengan kepentingan-kepentingan yang syar'i, kepentingan yang betul-betul mendesak. Ya. Maka kita keluar rumah. Itu pun kita harus mengikuti daripada protokol kesehatan dengan menggunakan masker, memperbanyak cuci tangan ketika menyentuh barang-barang yang ada di luar. Ya. Karena kita hanya berikhtiar, kita bukan takut kepada corona atau COVID-19, tapi kita berikhtiar. Ya, jangan sampai kita dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang sombong, ya, lalu kita tidak melakukan ikhtiar. Karena tawakal itu ada ketika seseorang itu betul-betul berikhtiar agar mendapatkan sebab kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Taib. Maka di bulan Ramadan ini banyak sekali keberkahan. Kemudian juga ketika berbuka puasa, banyak sekali keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Dari makanan-makanan yang disediakan oleh keluarga kita. Makanan ini penuh dengan keberkahan. Makanan ini penuh dengan keberkahan. Apalagi sunnah-sunnah yang kita jalankan ketika berbuka puasa adalah Rasulullah SAW, dia berbuka puasa dengan rutab. Dengan beberapa butir kurma. Kurma-kurma yang masak, ya, kurma-kurma yang basah. Kemudian beliau SAW memakannya. Kalaupun tidak mendapatkan kurma yang basah, maka dia dengan kurma yang kering. Atau kalaupun tidak mendapatkannya dengan beberapa teguk air. Nah, setelah itu Rasulullah salat. Nah, setelah itu baru melakukan hal-hal yang lain. Jangan ketika berbuka puasa dihidangkan semua makanan-makanan yang kita suka, ya, walaupun tidak jadi masalah, tapi lebih bagus lagi kita mengikuti sunnah Nabi SAW agar lebih banyak mendapatkan kebaikan. Kita banyak menyediakan makanan-makanan, kemudian kita makan, ya, semaunya kita, ya, sampai perut ini kenyang, menunda sholat maghrib kita, perut ini dipenuhi dengan makanan. Padahal kata Nabi SAW, ma mala'at ibnu Adam, tidak ada sesuatu pun yang dipenuhi oleh Bani Adam lebih buruk daripada perutnya. Jadi jangan seperti orang yang balas dendam, dia sudah lapar dari mulai waktu fajar sampai dengan terbenamnya matahari, kemudian dia menghabiskan makanan itu sampai kenyang perutnya. Masya Allah, ini perkara-perkara yang tidak dibenarkan. Maka carilah keberkahan-keberkahan pada bulan Ramadan dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, seperti itu. Kemudian kita membaca doa-doa, ya, pada saat kita ingin berbuka puasa atau sebelum berbuka puasa atau setelah berbuka puasa. Ini adalah waktu-waktu mustajabah. Waktu-waktu mustajabah. Ya, maka kata para ulama, ya silakan, misalkan kita berdoa dengan hadis yang dinilai, ya, oleh para ulama di dalam takhrijnya, ya, dan juga di dalam buku-buku mereka, misalkan Allahumma laqad sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, ya, karena hadis ini adalah hadis yang dhaif dan ini adalah hadis, ya, yang di dalamnya tidak menyangkut tentang masalah akidah, tidak menyangkut juga tentang masalah hal-hal yang haram, ya, dan hadis ini pun perkuat dalam bab-bab doa, ya, tidak jadi masalah karena maknanya adalah bagus, ya, maknanya adalah bagus. Jadi di sini ada hadis yang dhaif tapi maknanya bagus. Jadi kalaupun kita ingin membaca tidak jadi masalah, ya. Atau kita membaca daripada hadis yang doa diajarkan oleh Nabi SAW dengan isnad yang hasan, ya. Misalkan setelah kita meminum bismillah, kemudian kita hilang dahaga kita dan kita membaca zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru, insyaallah telah hilang dahaga, ya.
wabtallatil uruq, kemudian juga tenggorokan ini sudah lega, ya. Wasabbatal ajru insyaallah, dan disempurnakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaikan yang besar, ya. Karena ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Dan kebahagiaan itu sebagaimana sabda Nabi SAW, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua keberkahan. Yang pertama ketika mereka berbuka puasa, dan yang kedua ketika mereka berjumpa dengan Rabb mereka. Karena sebagaimana dalil tentang saum, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya as-saumu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya saum itu adalah untukku, kata Allah, dan aku akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi sesuai dengan makomnya, tingkatan-tingkatan seseorang dalam berpuasa. Ada orang yang puasanya hanya menahan haus dan lapar, tapi dia banyak maksiat, banyak tidur, banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada juga yang saumnya dia misalkan melakukan hal-hal yang baik daripada sunnah Nabi SAW, ya. Ada juga yang saumnya menahan diri, haus, lapar, dan diri daripada perbuatan maksiat, dan mengisi waktunya dengan amalan-amalan sholih. Ini yang lebih utama. Karena sangat disayangkan kita ingin mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, tetapi kita tidak mengisi perjumpaan kita dengan bulan Ramadan dengan amalan-amalan sholih. Jadi sangat disayangkan hal-hal yang demikian. Taib. Dan kita lanjutkan bahwa keberkahan di sini, ya, adalah kebaikan yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda, ya, di dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ditetapkan bahwa wal khairu kulluhu fi yadik. Sesungguhnya semua kebaikan-kebaikan itu semuanya fi yadaik, yaitu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan di tangan Allah. Orang bisa berbuat baik karena Allah menghendaki dirinya untuk berbuat baik. Bukan karena dia mampu dan dia kuat untuk bisa berbuat baik, bukan. Ya. Bahwa sesungguhnya kebaikan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam urusan nikmat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 53, dalam cuplikannya, dalam potongan ayat tersebut, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, tidak ada sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kalian kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja nikmat yang datang kepada kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hasil daripada usaha kita sendiri. Bukan hasil daripada usaha kita sendiri dengan sombongnya, dengan bangganya, oh kalau saya tidak memiliki pendidikan begini, tidak mungkin hidup saya begini. Kalau saya tidak usaha seperti ini, tidak mungkin kita mendapatkan hal yang seperti ini. Ini tidak dibenarkan. Sebagaimana Qarun, ya, dia mengatakan bahwa semua usaha saya, semua kekayaan saya atas ilmu yang Allah berikan pada saya, atas ilmu saya, atas kemampuan saya. Nah, ini Allah akan cabut darinya keberkahan, sebagaimana Qarun dicabut oleh Allah keberkahan dari dirinya dan juga keluarganya, dan Allah tenggelamkan dia. Allah tenggelamkan bersama dengan hartanya. Ya, ini satu misal, satu amsilah dari Allah Subhanahu wa taala betapa meruginya orang yang mengatakan bahwa semuanya hasil daripada jerih payahnya. Kalau bukan karena ilmunya, tidak mungkin seperti ini. Kenapa? Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, bahwa sesungguhnya apa saja nikmat yang ada pada diri kalian adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari manusia, bukan. Jadi tidak ada manusia yang menyembah manusia yang lainnya. Tidak ada manusia yang menghormati sampai sujud, ya, kepada manusia yang lainnya hanya gara-gara urusan harta. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, dia mengatakan, ya, sesungguhnya merupakan bagian daripada du'fi yakinika, adalah
merupakan bagian daripada selemah-lemahnya keyakinan kalian adalah antur dia nasu bisukhtillah. Kita mencari ridhonya manusia dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak boleh. Kita bekerja di tempat-tempat yang haram, atau mungkin kita bekerja seorang wanita disuruh untuk tidak menggunakan hijab, ya, seorang laki-laki, ya, tidak boleh misalkan sholat berjamaah tanpa ada udzur, misalkan berbeda dengan hari ini, ya. Kita mendapatkan udzur syar'i dan ini bukan kemauan kita. Masjid-masjid ditutup karena memang untuk meminimalisir penyebaran daripada COVID-19, ya. Karena memang ini juga merupakan daripada sunnah Nabi SAW dalam sebuah hadis, la darara wa la dirara, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Maka kita dengan cara kita sholat di rumah bersama dengan keluarga kita. Jadi ingatlah bahwa kenikmatan itu datangnya dari Allah. Dan jangan kita mencari keridhaan manusia dengan kemarahan Allah. Agar manusia itu ridho kepada kita, tapi Allah marah. Ada di saat-saat misalkan sedang ada acara-acara Natal, kemudian ada sebagian daripada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang bekerja, dia menggunakan atribut-atribut yang bukan bagian daripada atribut Islam. Ya. Lalu mereka berusaha untuk mencari dalil-dalil, dicarilah mungkin ada ustadz-ustadz yang membolehkan atau yang mendukungnya biar dia bisa menggunakan pakaian-pakaian label-label seperti itu, atribut-atribut seperti itu. Ya, Masya Allah. Ya. Tidak pantas kita mengikuti kebiasaan pakaian, ya, yang merupakan atribut daripada pakaian orang-orang jahiliyah, apalagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kita tidak boleh. Karena sebagaimana sabda Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menciri, ya, mengikuti satu kaum, maka dia termasuk daripadanya. Dan tidak boleh mengikuti mereka dengan alasan toleransi. Ya, tidak ada. Ya, toleransi dalam Islam itu memang ada dan itu diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi dalam urusan akidah tidak ada toleransi. Rasulullah SAW dikatakan kepadanya, wahai Muhammad, ya, pada tahun ini, ya, kamu menyembah Tuhan saya dan nanti selanjutnya saya akan menyembah Tuhan kamu. Kamu ikuti kami, kamu menyembah Tuhan kami, Lata, Uzza, Manat, dan seterusnya. Sedangkan nanti kami akan menyembah Tuhanmu. Subhanallah. Ya, maka dikatakan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ini menjadi dalil bahwa apabila mereka orang-orang kafir menyuruh kita kepada kekafiran, maka kita katakan qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir, ya, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak akan mengikuti apa yang kamu katakan benar di luar daripada kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Dari perkara-perkara, ya, yang menyangkut tentang berbagai macam persoalan hidup. Aku tidak akan mengikuti menyembah apa yang kamu sembah. Ya. Wala ana abidu ma'abattum. Dan aku juga tidak mungkin menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian tidak mungkin menyembah apa yang aku sembah. Karena orang-orang kafir tidak mungkin menyembah Allah. Karena di dalam diri mereka terdapat sebuah keyakinan yang sudah batil. Dan ibadah itu dibangun di atas keyakinan yang benar. Apabila keyakinan sudah tidak benar, ya tidak mungkin ibadah itu akan menjadi benar. Tapi kalau keyakinan benar, maka ibadah akan menjadi benar. Ya, ada seorang yang datang pada Nabi SAW. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia hanya bisa melaksanakan sholat. Kemudian dia puasa dan dia menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. A'adkhulul jannata ya Rasul? Apakah saya masuk dalam surga? Kata Rasulullah, kamu masuk dalam surga. Kamu masuk ke dalam surga. Karena dia beriman kepada Allah, dan Allah katakan di dalam surat An-Nahl. Allah mengatakan dalam surat An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa saja orang-orang yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan, dalam keadaan beriman, dalam keadaan meyakini tentang hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diibadahi. Ya, dalam keadaan dia masih berpegang teguh kepada la ilaha illallah. Ya, dan mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan la ilaha illallah. Maka
kemudian dia laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman, maka Allah akan berikan kepadanya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan berikan kepadanya ganjaran terhadap apa yang dia lakukan. Taib. Kemudian juga dalam urusan keberkahan yang di dalamnya terdapat keutamaan, misalkan orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki kekuasaan, keberkahan pada kekuasaan itu bukan ketika dia semena-mena, bukan ketika dia merasa bahwa kekuasaan ini datang karena keahlianku, atau keberkahan pada kekuasaan itu datang bukan karena ketika dia sudah menjabat kemudian harta dia banyak, ya. Dan ini sangat disayangkan ya apabila masih ada daripada pejabat-pejabat yang ada di negeri kita, dulu sebelum menjabat biasa-biasa hidupnya, sebelum menjabat hidupnya biasa-biasa, ya. Kemudian setelah dia menjabat, dengan berbagai macam proyek-proyek yang besar diambil oleh dia semuanya, akhirnya dia mendapatkan uang yang banyak dan menjadi kaya raya. Dulu sebelum menjabat, dia bertegur sapa sama orang-orang yang ada sekitarnya. Kemudian setelah menjabat, dia tidak. Wa iyadzubillah, ini adalah perkara yang sangat berbahaya, ya. Karena di hadapan Allah yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal fadla biyadillah." Allah berfirman dalam surat An-Nahl, ya, dalam surat An-Nahl, dalam surat Ali Imran, ya, ayat 73, katakanlah sesungguhnya karunia itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan ini adalah amanah. Ya. Kita lihatlah para sahabat Nabi ketika mereka mendapatkan amanah daripada jabatan tertinggi sekalipun, misalkan misal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Sufyan, dan seterusnya, ya. Dan juga para raja-raja kaum muslimin dan kekhalifahan kaum muslimin, ketika sebagian daripada mereka ya kekhalifahan, mereka orang-orang yang tawadhu, yang benar-benar menyerahkan diri mereka kepada Allah, ketika Allah berikan kepada mereka keutamaan, maka kemudian mereka mengatakan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut akan pertanggungjawaban yang besar nanti di yaumil qiyamah. Dan ingat bahwa jabatan itu adalah bukan keutamaan. Jabatan itu bukan keutamaan. Tapi justru jabatan itu akan membawa petaka kepada pemiliknya nanti di yaumil qiyamah apabila dia tidak menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Taib. Kemudian cara kita untuk mendapatkan keberkahan itu ada dua. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, walau annahum aqamut taurat wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, kalau seandainya mereka betul-betul mengamalkan, menjalankan, menegakkan isi Taurat, aqamu, menegakkan keadilan yang ada di kalangan manusia dengan At-Taurat. Ini adalah untuk kaumnya Nabi Musa alaihissalam, ya, untuk orang-orang Bani Israel. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat, disebut juga sebagai Al-Furqan, ya, disebut juga sebagai Alkitab, ya, fihi hukmallah. Di dalamnya itu terdapat hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dulu, ya, orang-orang Bani Israel, ya, dahulu kalau mereka tidak menegakkan hukum-hukum Taurat di dalam kehidupan mereka, akhirnya mereka menyimpang, mereka berikhtilaf dengan nabinya, mereka membunuh para nabinya, mereka juga menyelisihi nabi-nabinya. Ini penyebab daripada kehancuran. Penyebab daripada kehancuran. Dilarang kepada mereka untuk mengambil ikan pada hari-hari tertentu, ya, pada hari Sabtu, maka kemudian mereka menaruh jaring pada hari Jumat, ya, dan pada akhirnya hari Minggu mereka ambil dan tidak tahu mana tercampur antara ikan-ikan yang datang pada hari Minggu, ya, atau ikan yang datang pada hari Jumat, atau ikan yang datang pada hari Sabtu. Tercampurlah dari mereka, ya, kedua perkara, yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram, ya. Maka orang-orang yang menegakkan Taurat,
ya, menegakkan hukum-hukum yang ada dalam Taurat dari orang-orang Bani Israel, wal Injil, kemudian juga kepada kaumnya Nabi Isa alaihi salam, ya, mereka menegakkan Injil. Setiap kitabullah yang turun, ayat-ayat Allah yang turun, itu bukan dan tidak pernah dijadikan hanya sebagai bacaan. Karena kalau Al-Quran dan kitabullah, Taurat dan Injil hanya dijadikan sebagai bacaan, untuk apa? Untuk apa? Ibarat resep dari dokter, ya, resep dari dokter, kemudian resep itu hanya dia baca. Oh, saya sakit kepala, obatnya ini. Ya, saya sakit pilek, obatnya ini. Ya, saya sakit perut, obatnya ini. Ya. Kemudian dia hanya baca saja. Pagi-pagi dibaca. Oh, diminum 3 hari sekali. Ya. Tapi dia baca dengan bacaan seindah apapun, maka tidak akan memberikan kebaikan. Ya, tidak akan memberikan kebaikan apa-apa. Kecuali dia mengikuti apa yang disuruh, apa yang diperintahkan di sana. Ya, dia suruh membeli obat, kemudian dia membeli obat dan dia meminumnya. Bukan hanya dibeli, kemudian dia taruh, dia bangga-banggakan obat itu. Ya, bukan seperti itu. Ya, karena di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu di dalamnya terdapat hukum syariat yang mengatur kehidupan manusia. Ya. Karena ini datangnya dari Allah dan Allah juga mengatakan inil hukmu illa lillah, segala hukum itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma unzila ilaihim, dan mereka juga mengikuti dan menegakkan apa yang diturunkan kepada mereka. Ya, ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an diturunkan kepada mereka. Ya, di dalamnya adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka tegakkan sebagai pondasi dasar dalam beragama. Ya, dimanapun keadaan mereka. Ya, sebagai pondasi dalam beragama, dimanapun keadaan mereka. Maka kemudian mereka menegakkan hukum-hukum daripada Al-Quran, syariat daripada Al-Quran. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la akalu min fawqihim, maka Allah akan berikan makanan kepada mereka yang turunnya dari langit. Allah turunkan makanan dan keberkahan kepada mereka yang turunnya dari langit. Allah akan berikan. Dan Allah yang menurunkan itu. Allah menurunkan air hujan dari langit. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan juga musim-musim, ya. Itu dari angin, ya, dari langit, ya, dari udara, dan juga dari bumi Allah turunkan. Ya, bagaimana juga air-air yang bisa menyuburkan tanaman-tanaman yang ada dari bumi dan itu turun dari langit. Wa anzala minas sama'i ma'an. Allah turunkan air dari langit. Masya Allah. Ya. Ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala apabila mereka menegakkan hukum-hukum yang ada dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Dan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rabb kalian. Wa min tahti arjulihim, dan Allah pun akan turunkan kepada mereka keberkahan dari bawah mereka. Dari bawah kaki mereka akan diturunkan keberkahan. Ya. Siapakah yang dapat menurunkan dan mengeluarkan sesuatu dari bumi kecuali apabila bukan pemiliknya? Apakah para petani dia bisa menumbuhkan pepohonan? Apakah petani dia bisa menumbuhkan padi? Bisa menumbuhkan gandum? Tidak bisa. Sehebat-hebatnya seorang petani, sampai dia memberikan pupuk yang terbaik, memberikan penjagaan yang terbaik, ya, kepada tanamannya, lalu dia juga mengedukasi dirinya dengan pelajaran-pelajaran, ya, cara menanam yang baik. Apakah mereka bisa menumbuhkannya? Ya, tidak bisa. Mereka tidak bisa menumbuhkannya. Dan Allah juga berfirman, ya, di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Waqiah, ya, tentang biji-bijian, siapakah yang menumbuhkannya? Ya. Apakah kalian yang menumbuhkannya ataukah Allah Subhanahu wa taala? Sehingga dengan mudah seseorang mengklaim dirinya, oh saya bisa. Tidak bisa. Ya, manusia tidak bisa. Tanpa Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa. Karena semuanya akan hancur. Ya. Semuanya akan hancur dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Taib, saudaraku sekalian, ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi dalam surat Al-Maidah ayat 66, ya ini menjadi dasar, menjadi dalil bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan isi Taurat, Injil dan Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada kita di dalam kehidupan kita, di dalam negara kita, di dalam masyarakat kita, di dalam keluarga kita, maka Allah akan berikan makanan kepada kita dari langit dan kemudian juga dari bumi. Allah akan berikan itu, keberkahan kepada mereka. Kemudian, ya, setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, keberkahan ada pada tauhid. Keberkahan ada pada beribadah kepada Allah. Orang tidak mungkin mendapatkan keberkahan dunianya tanpa beribadah kepada Allah. Bahkan banyak orang yang dia mengatakan bahwa keberkahan itu bertambahnya harta. Tambah harta, tambah harta, tambah harta, tetapi tidak semakin tambah ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hartanya itu akan membawa laknat yang besar kepada dia. Maka jangan bangga kita ketika Allah berikan kepada kita harta. Jangan pernah merasa senang, berlebihan ketika Allah berikan kepada kita harta, berikan kepada kita kemudahan dari kehidupan kita, hajat-hajat kita terpenuhi, kesehatan dan lain sebagainya. Tapi dengan banyaknya maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan anggap ini adalah kebaikan. Jangan anggap ini adalah kebaikan. Bisa jadi ini adalah istidraj. Maka dikatakan oleh para ulama, ketika kalian melihat ada seseorang yang Allah berikan harta, kekayaan kepada dia karena perbuatan maksiat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu istidraj. Ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Allah menurunkan azab kepada dia agar semakin terkumpulnya dosa-dosa yang dikumpulkan oleh Allah dan nanti akan dituntut kepada dia nanti di yaumil qiyamah. Akan dituntut kepada dia nanti di yaumil qiyamah. Semakin habis dia dengan dosa-dosanya. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 44. Ya. Ketika manusia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ya, apabila benci kepada seseorang justru malah dibuka kepada dia segala pintu-pintu kebaikan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Hatta idza farihu bima utu, ya. Ketika mereka sudah senang-senang dengan perbuatan maksiat dan kenikmatan yang begitu banyak kepada mereka semua, ya. Padahal mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mencari keberkahan di atas kuburan, mereka mencari keberkahan dengan sesajiannya, mereka mencari keberkahan dengan dukun-dukunnya, mencari keberkahan dengan jimat-jimatnya, dengan kalimat-kalimat yang tidak benarnya yang mereka ucapkan, mencari keberkahan di sana. Ya. Maka ya, apakah mereka akan mendapatkan keberkahan? Ya, ketika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, atathum ba'suna, maka Allah akan berikan kepada mereka azab dan pada akhirnya mereka merasa berat dan mereka merasa berputus asa. Ini yang sangat berbahaya. Ketika Allah berikan kenikmatan, tapi rupanya kenikmatan itu tidak ada keberkahan di dalamnya, maka itu hanya akan membebani kita dan akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rumusnya itu dengan mudah sekali, ya. Rumusnya adalah, apakah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini semakin menambah ketaatan kita, ketundukan kita, dan kesolehan kita, ketawaduan kita, dan kebaikan kita di dunia ini untuk Allah, ataukah malah semakin banyak kita lalai? Semakin banyak kita lalai. Apabila semakin banyak lalai, kita harus berhati-hati dan banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi keberkahan yang pertama adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga
beramal saleh, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buka kepada mereka pintu keberkahan dari langit dan pintu keberkahan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Tapi rupanya banyak orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah timpakan kepada mereka kemiskinan dan kesulitan. Dan ingat, kesulitan yang Allah berikan kepada kita adalah sebagai ujian. Tidak boleh kita berputus asa daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidaklah orang-orang yang berputus asa daripada ampunan Allah kecuali orang-orang yang zalim. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita tidak boleh berputus asa daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu adalah Wal Ghaffar, yang Maha Pengampun. Maka apabila kita berbuat dosa, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang kedua, keberkahan itu ada pada amal saleh. Keberkahan itu ada pada amal saleh. Ya. Kita beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, lalu kita berdoa dan memperbanyak ibadah kita dengan membaca Al-Qur'an, ya. Dan salah satu daripada amal saleh yang di dalamnya terdapat keberkahan adalah carilah nafkah dengan cara yang halal. Keberkahan itu tidak mungkin didapatkan dari seseorang yang rajin beribadah, rajin beramal soleh, tetapi ada di dalam dirinya makanan-makanan yang haram. Jadi berbagai keberkahan itu akan ada dari diri seseorang apabila dia memastikan bahwa makanan-makanan yang dimakannya adalah makanan-makanan yang halal dan tidak ada di dalam dirinya makanan-makanan yang haram. Maka ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, kayakanlah aku dan cukupkanlah aku, ya, dengan apa yang dikaruniakan dan apa-apa yang dihalalkan olehmu. Dan juga, ya, wa aghnini bifadlika amman siwak, dan cukupkanlah aku, ya, dengan keutamaan darimu ya Allah, ya, dengan keberkahan, dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan, ya, dan tidak dari selain daripadamu ya Allah, sehingga kita tidak meminta-minta kepada yang lain, sehingga kita tidak berharap kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kalimat yang sering kita ucapkan adalah ngalap keberkahan. Kalau tadi kita sudah bahas ngalap keberkahan yang diharamkan. Sekarang adalah mencari keberkahan yang halal. Mencari keberkahan yang halal, ya. Mencari keberkahan yang halal, ya, dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Islam. Misalkan kita menghadiri majelis ilmu, kita bersedekah, kita berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada tetangga, tidak tidur pada waktu pagi, ya, khususnya adalah pada waktu subuh, karena Nabi SAW beliau bersabda, ya, dalam sebuah hadis dari sahabat Sakhr Al-Ghamidi, kata Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku pada waktu paginya. Ya, maka jangan sia-siakan waktu pagi kita dengan perbuatan-perbuatan yang hanya lalai saja. Kalaupun kita beristirahat, itu tidak jadi masalah. Apalagi lebih banyak kita di rumah sekarang. Dengan banyak di rumah ini, kita bisa memperbanyak bacaan Al-Quran kita, bisa mengikuti kajian online. Dan mengikuti kajian online, live seperti ini, ya, itu memiliki pahala yang besar sebagaimana dia hadir ke majelis ilmu. Ya. Karena dia mengkhususkan diri untuk hadir dan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dirinya dalam menjalankan kehidupan yang jauh lebih baik. Taib. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun tabarruk, mencari keberkahan yang tidak benar, ya, seperti tadi, seperti datang ziarah kubur, ya, ke kuburan orang-orang soleh. Ziarah kubur harusnya mengingat mati, tapi justru dia malah mencari keberkahan, ya, mencari berkah dengan meminta-minta kepada orang-orang yang soleh yang sudah meninggal dunia. Kemudian juga mencari keberkahan dengan batu. Dia meyakini ada batu yang memberikan keberkahan kepada dia. Kalau dia pakai cincin misalkan, ya, cincin ini, ya, ini akan memberikan keberkahan kepada saya. Ini tidak dibenarkan, ya, karena keberkahan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Taib. Kemudian keberkahan pada harta itu ada pada syukur. Keberkahan pada harta itu ada pada syukur kita kepada Allah, dan akan semakin bertambah nikmat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Dan apabila kalian itu bersyukur ya terhadap nikmat Allah, maka Allah akan tambah. Tapi apabila kalian itu kufur, maka azab Allah itu sangat pedih sekali. Azab Allah sangat pedih. Maka syukur ini menjadi jalan utama bagi seorang hamba dalam mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila terkumpul dalam diri seorang muslim itu 3 perkara. Yang pertama, apabila dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, dan yang kedua, apabila Allah berikan kepadanya musibah dia bersabar, dan yang ketiga, apabila dia berdosa dia segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah terkumpul 3 kebaikan dalam diri seseorang kecuali Allah akan limpahkan kepadanya berbagai macam kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian seseorang yang ingin mendapatkan keberkahan daripada hartanya, ya, maka hendaklah dia memperbanyak diri dengan amalan-amalan soleh, dan diantaranya adalah dia memperbanyak sedekah. Dan kalaupun hartanya itu sudah sesuai dengan nisab dan juga haul, maka dia mengeluarkan zakatnya. Karena zakat pada harta ini dulu hukumnya adalah wajib, zakat pada perniagaan, zakat pada peternakan. Dan ingat ya, zakat pada peternakan itu adalah apabila memang ya ternak itu untuk dia urus dan tidak untuk dijual, dan ya hanya untuk misalkan diambil susunya ya. Tapi kalau memang peternakan itu untuk dijual, maka nanti jatuh kepadanya adalah hukum perniagaan ya, karena untuk dijual. Ya, taib. Jadi dia membayar zakatnya, membayar sedekahnya ya, dan dia menjauhi daripada menyimpan harta dengan cara yang tidak benar. Karena takut dia kekurangan, maka kemudian dia simpan hartanya dan dia tidak membayar zakat, maka keberkahan tidak akan datang kepada dirinya. Dan begitu juga masalah sedekah. Orang yang tidak bersedekah terhadap apa yang Allah berikan kepada dirinya, ya, dan dia tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya, ini adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keberkahan itu ada pada amalan-amalan soleh yang kita berikan kepada Allah. Dan kita apabila meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kita yang jauh lebih baik. Man yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan mudha'afah. Siapa orang yang meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya yang jauh lebih baik, berlipat-lipat. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mathalul ladzina yunfiqu fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti seseorang yang menanam biji-bijian. Kemudian tumbuh dari biji tersebut ya adalah 7 cabang, dan masing-masing cabang itu memiliki 100 butir biji. Dan Allah tidak menutup sampai di situ saja, ya. Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan sesuai dengan keinginannya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui terhadap kebutuhan hambanya ya. Taib. Jadi tidak ada ruginya seseorang itu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, infak atau sedekah apa yang terbaik? Itu adalah sedekah ketika kalian itu sedang lagi masa muda ya, dan juga ketika kalian sedang membutuhkannya. Ketika kita sedang butuh, kemudian kita bersedekah ya, maka justru Allah akan berikan kebaikan-kebaikan yang besar. Kita berinfak buat keluarga kita berinfak untuk kaum muslimin ya, dan kita berinfak buat kebutuhan-kebutuhan dakwah ya, kita bersedekah buat kebutuhan orang-orang yang fakir. Ini adalah kebaikan yang besar, khususnya apalagi di bulan Ramadan ya. Maka dengan berinfak seseorang akan mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya. Berbeda dengan orang yang punya sifat bakhil. Bakhil itu adalah musuhnya Allah, dan bakhil yang ada di dalam diri itu pasti akan menghancurkan pelakunya. Bakhil yang ada dalam diri seseorang akan menghancurkan pelakunya. Taib. Kemudian ya, keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba selain dia menunaikan zakatnya ya, maka dia juga mencari harta dengan cara yang halal.
ya, mencari harta dengan cara yang halal, ya. Karena apabila dia tidak mencari harta dengan cara yang halal, ya, maka justru hartanya itu akan jatuh kepada harta-harta yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harta yang halal adalah harta yang di dalamnya tidak ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari masalah riba, gharar, pencurian, ghisis, penipuan, dan juga perjudian, qimar, dan juga maisir. Jadi pastikan harta kita itu bersih daripada harta ribawi. Karena Allah menghalalkan sedekah dan juga Allah akan menghancurkan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqah. Kemudian juga dalam berjual beli, pastikan jual beli kita itu tidak ada di dalamnya itu unsur gharar, ya, yaitu unsur juga ghisis, itu kita menipu orang lain, atau dalam berjual beli kita melakukan bai'un najasyi, atau dalam jual beli kita melakukan bai'ul inah, yaitu riba yang terselubung. Nah, ini harus kita jauhi. Karena riba itu adalah dosa yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menyangkut tentang kehidupan manusia. Jadi banyak manusia yang miskin dan jatuh ke dalam kehancuran ini karena riba. Karena Allah mengatakan yamhaqullahu riba. Allah akan hancurkan pelan-pelan para pelaku riba. Kalau kita mau punya motor, kita mau punya mobil, kita mau punya rumah, kita mau mendapatkan apa yang kita butuhkan, mintalah kepada Allah. Lalu berikhtiarlah dengan jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan riba, bukan dengan gharar, bukan dengan cara menipu orang lain. Karena menipu orang lain, ya, man ghassa falaysa minna, kata Rasul. Siapa yang menipu orang lain maka bukan termasuk daripada golonganku, ya. Dan khususnya di masa-masa yang sulit seperti ini, ya, bagi sebagian daripada kaum muslimin, terus minta kepada Allah dan pastikan harta kita adalah harta yang halal, ya. Jangan jatuh kita ke dalam harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kendala. Insyaallah nanti kita akan teruskan lagi setelah mungkin besok atau setelah zuhur nanti. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Apabila ada pertanyaan seputar muamalah, ya, seputar keberkahan tadi yang Ana sampaikan, ya, silahkan nanti bisa di WA, ya, ke nomor Ana langsung, atau mungkin bisa langsung di Instagram dan juga bisa langsung di Facebook, ya, di inbox juga tidak jadi masalah. Insyaallah bisa Ana jawab sesuai dengan kemampuan, dan khususnya juga dalam urusan muamalah, ya, tafadhol ditanyakan agar harta kita benar-benar harta yang halal. Karena kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min syuhtin fannaru aula bihi, segala jenis daging yang tumbuh dari tubuh kita dari makanan yang haram, maka neraka jahanam adalah tempat kembalinya. Apalagi seseorang yang makan dengan makanan ribawi, dengan makan makanan menipu orang lain, dengan makanan merampas harta orang lain, dan jual beli yang diharamkan di dalam Islam, ya. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, karena siapa yang berjual beli mencari harta dengan cara yang tidak benar, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan memberkahi hidupnya. Itulah yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada antum, dan kita akhiri majelis ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.